Firman Tuhan mengajarkan saudara ini bukan seorang pecundang, tetapi winning, seorang pemenang, seorang champion, seorang juara. Pertanyaannya, winning yang bagaimana? Champion yang bagaimana? Yaitu saudara saya diminta oleh Tuhan Yesus menjadi yang terbaik. Ketika saudara dan saya memiliki iman, maka firman menuntut juga bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika saudara beriman, saudara harus berbuat. Orang yang berhikmat itu artinya adalah ketika seperti tidak ada jalan keluar, saudara dan saya tiba-tiba diberi hikmat oleh Tuhan. Dan tiba-tiba bisa mencari jalan keluar. Artinya hikmat itu adalah pikiran Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara untuk mendapatkan jalan keluar. Tapi ada satu syarat, ketika saudara ingin menerima mujizat ada satu syarat. Syaratnya saudara dan saya harus percaya, tidak bimbang, tidak ke kanan, tidak ke kiri, percaya, tidak bimbang. Shalom, iya. Bagaimana kabarnya jemaat Beta BRC? Sehat, kuat, diberkati. Betani Rebound Center, I grew. My church, my home, I grew. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Ya Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan bawa kita bisa memasuki tahun 2025. Kalau sepanjang tahun 2024 Tuhan pelihara kita, saya yakin dan percaya 2025 pun Tuhan pelihara kita. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus gitu. Katakan haleluya. Kami buka hati kami Bapa. Kami hormati Engkau Bapa di tempat ini. Sebab Engkau Allah Adonai, Elohim, Yeshua HaMashiach. Engkau Allah Israel yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Bapa, sebelum Kau berkati kami dengan firman-Mu, sebelum firman-Mu menegur kami, sebelum firman-Mu menghibur dan menguatkan kami, biar kami tinggikan Kau dengan pujian kami, sebab Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sebelum Kau bawa kami naik ke gunung kudus-Mu untuk menyembah Engkau Bapa. Thank you God, thank you Jesus. Mulai bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau bagi tak berkesudahan, kasih setiamu tak habis-habisnya. Kasih dan rahmat-Mu Tuhan Jesus. Mari masing-masing membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Syarabaka ya nama sande Jesus, Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah kerinduanku Bapa.
Shana bakala lama ya lama ya lama ya lama ya lama shana lama 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 lama. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Apapun keadaan kami Bapa, Engkau tetap Allah yang baik. Engkau tetap Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Mari kita ambil waktu saat teduh dengan Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Kami angkat tangan kami kepadamu Bapa. Syada bakala lapa ya lapa la lapa ya lapa. Mari Roh Kudus jamah setiap kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah. Inilah yang kami percaya Bapa, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidup. Yes, amen. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kami mau terus memandang Kau Bapa. Selama hidupku. Syadapa kalalapa yalapa syadapa. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Benar Bapa, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Biarlah kerajaan-Mu, biarlah hadirat-Mu Bapa, itu menjadi bagian kami. Syarabakalah, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Yes, amen. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan, katakan, Kau Bapa yang mengasihi. Kami percaya kuasa-Mu yang memulihkan kami, memulihkanku. Yes, amen. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan
Mari angkat tanganmu, angkat pujianmu. Katakan kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan kaulah segalanya di dalam hidup. Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari kita sama-sama kita menyembah, mari berbahasa roh. Biar musik menyembah Tuhan, kita menyembah di dalam roh. Kebenaranmu itu bagianku. Yes, amen. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Yes. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, Jesus. Serana masande. Guna makalala bayana bayana basyana bakalala mana. Kami tinggikan Kau di tempat ini Tuhan. Kami agungkan Kau di tempat ini. Sebab Kau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah-rumah Bapa, melawat kami, menjamah kami. Setiap kami yang rindu akan Engkau, berjumpa dengan Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu. Jesus, haleluya, haleluya. Hai umat Tuhan, sembahlah Tuhan, tinggikan namanya, sebab Dia baik, sebab Dia sangat
bagi bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bangun manusia roh, masing-masing menyembah Bapamu yang baik. Kami panggil namamu, kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Kau rancangkan yang bagi kami Tuhan. Jesus. Sungguh Bapa, inilah menjadi kesukaan kami duduk diam dalam hadirat-Mu. Seperti Maria memandang wajah-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hanya Engkau yang menjadi kerinduan bagi jiwa kami Bapa. Terus Roh Kudus, Kau melawat menjamah setiap kami. Apapun yang terjadi Bapa, kami mau terus bersyukur. Kalaupun doa yang kami panjatkan belum Engkau jawab, kami mau terus bersyukur. Kalaupun belum ada jalan keluar Bapa, kami berkata Engkau baik dan kami mau terus bersyukur. Bapak Ibu yang mau bersyukur kepada Tuhan, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Bapak, inilah pengakuan kami Bapak. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Bapak, Kau melihat setiap tangan yang terangkat, yang mau bersyukur apapun yang terjadi Bapak. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari yang bersyukur katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri berkata, ku mau selalu bersyukur. Yang selalu menopang.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Wanita angkat pujian, katakan dengan apakah. Wanita berkata, thank you God. Siapa bakal dengan apa? Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Amen. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, mari kita menyembah Tuhan, mari berbahasa roh. Biar musik menyembah Tuhan, kita menyembah di dalam roh. Sungguh Kau Bapa baik, haleluya. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap melihat Bapa, setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Syukur Kau Bapakku yang, mari Bapak Ibu sendiri yang mau bersyukur. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itu yang Tuhan kehendaki. Yes, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Kalaupun hari ini belum Tuhan jawab, ayo kita tetap belajar bersyukur. Yang mau belajar bersyukur boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Tunjukkan kepada Bapamu yang baik. Kalaupun masalahmu belum ada jalan keluarnya, tapi engkau sanggup bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.
setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Yes. Shada balala 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 bayara balala balala. Kau berkata Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Yes. Thank you Jesus. Thank you Lord. Semua baik, semua baik. Apa yang selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Semua baik, semua baik. Apa yang semua baik, sungguh teramat baik. Kau berarti semua baik, haleluya. Semua baik, semua baik. Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini biarlah awal dari segala awal. Malam hari ini saudara, ucapan syukurmu kau persembahkan kepada Yesus Kristus. Karena Dia baik, karena Dia baik buat saudara dan saya. Dia segalanya. Kalau hari ini saudara mendeklirkan Yesus segalanya bagimu, mari Bapak Ibu persembahkan ucapan syukurmu yang paling baik, yang paling keluar dari lubuk hatimu, yang paling halus kau keluarkan untuk Yesus. Mari Bapak Ibu, jangan tinggal diam sebelum firman Tuhan disampaikan. Mari kita beri yang terbaik. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Saudara, ucapan syukur itu dahsyat. Ucapan syukur itu punya kekuatan yang hebat, saudara. Ku mau selalu bersyukur. Mari Bapak Ibu, hari kedua di tahun 2025, persembahkan ucapan syukur saudara. Sekali lagi, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya Tuhan. Kau lihat Tuhan, tangan-tangan anak-anakmu BRC Malang maupun Nunukan yang malam hari ini mengucap syukur buat kebaikan demi kebaikan yang kau sudah berikan kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu. Tuhan yang setia, yang selalu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala
kasih-Mu. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tak jemu-jemu mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Hari ini kami bisa ada. Kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, membesarkan, menyembah Engkau Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak kuat Tuhan. Tapi semata-mata oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Sebentar Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menuntun sepanjang hari, minggu, bulan, dan tahun. Amin. Untuk mengarungi tahun 2025 ya Bapa. Tuhan, cukup sudah Engkau berikan kepada kami. Asal Engkau ada di samping kami ya Bapa. Kami percaya ketika kami mengarungi tahun 2025 bersama Engkau, kami bisa mampu dan pasti bisa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah melalui bibir hamba-Mu, kuduskan, sucikan keadaan jasmani hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar pesan-pesan daripada Engkau ya Bapa melalui firman yang hidup, firman yang berkuasa. Amin. Kami akan duduk diam membuka hati kami selebar-lebarnya. Amat terus timah roh kami hanya untuk firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Colek kanan kiri saudara katakan, selamat tahun baru di tahun 2025 lebih dahsyat lagi. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini saya akan meneruskan pesan Tuhan yang disampaikan kemarin pada waktu hari Natal tanggal 26 Desember, yaitu pesan terakhir di tahun 2024. Saya kemarin sudah singgung bahwa untuk berbicara tentang hati Bapa dan anak tidak akan cukup hanya sekali saja. Saya kemarin tetap berdoa kepada Tuhan, apa perlu Tuhan saya akan merubah judulnya. Ternyata Tuhan enggak kasih yang baru. Saya kepinginnya kemarin sudah saya janjikan berbicara tentang ucapan syukur, dahsyatnya ucapan syukur. Tetapi Tuhan tetap sampai tadi malam dalam hati saya ditaruh untuk tetap bicara tentang hati Bapa dan anak. Malam hari ini saya akan tuntaskan hati Bapa dan anak part yang kedua. Ya, Bapak Ibu, apa sih arti Natal itu? Kalau kemarin saudara memperingati hari Natal, puji Tuhan ya Bapak Ibu, saya sudah berkeliling beberapa kota sama Bu Ita. 1-2 tahun ini perayaan Natal beda banget dengan 5-6 tahun, 7 tahun yang lalu. Dengan gegap gembita, semua mal-mal dihias dengan satu manik-manik ornamen yang begitu luar biasa. Tapi tahun ini saya sudah banyak pergi ke kota dan sebagainya, mal satu dengan mal yang lain, mereka cukup sederhana. Termasuk BRC hari ini nggak masang ornamen-ornamen seperti tahun kemarin. Ditempelin banyak banget, hanya saja cuman pohon Natal ya. Pohon Natal ini ya ornamen tiap tahun ya dipasang, nanti 1 bulan lagi diringkas, tahun depan Desember depan dipasang lagi. Saya puji Tuhan, rupa-rupanya kita sudah mengerti apa sih maknanya Natal. Memang makna Natal bukan hanya gegap gembita tentang kelahiran. Yesus kita dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Ya, tetap kita peringati, tapi kita yang penting harus mengerti apa artinya makna Natal. Natal artinya kelahiran Yesus. Kelahiran sang anak, yaitu Allah menjadi manusia atau firman menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tergerak mengulas kembali
apa yang saya kemarin sudah pernah baca, yaitu di Maleakhi 4 ayat 6. Ini adalah sebuah pesan terakhir nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Maleakhi kepada kita semua. Ya, Maleakhi pasal 4 ayat 6 dikatakan demikian bunyi firman Tuhannya. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapak supaya jangan aku datang. Allah datang kembali ke bumi ini memukul bumi sehingga musnah. Ini adalah pesan terakhir atau nubuatan terakhir Nabi Maleakhi kepada bangsa Israel termasuk saudara dan saya pada hari ini. Setelah berselang 400 tahun, ada suatu kevakuman di 400 tahun itu enggak ada nabi-nabi yang bicara lagi. Seolah-olah jeda 400 tahun itu sunyi senyap. Yang ada adalah pesan terakhir dari Maleakhi tadi, yaitu roh Elia akan kembali menyadarkan hati bapak-bapak untuk bisa kembali kepada hati anak-anak. Dan sebaliknya, hati anak-anak kembali kepada bapak. Artinya ada hubungan kembali. Kalau saudara pelajari di ayat ini, seolah-olah ada suatu jurang atau pemisah atau putus hubungan. Memang kita akui ketika kita melihat cerita lama di perjanjian lama di kitab Kejadian, manusia pertama diciptakan Allah segambar segambar dengan Allah sendiri. Diciptakannya Adam dan Hawa. Ketika masih dalam Taman Eden dan tidak ada dosa, mereka Adam dan Hawa sama Allah itu tidak ada pembatas. Mereka ngomong sama saudara, sama saya. Bukyok sama saya. Ya, WL dengan saya. Pemain musik dengan saya. Singer dengan saya. Tidak ada tedeng aling-aling. Mereka terbuka. Bahkan tiap hari ketemu pun tidak ada masalah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, baru itu jadi masalah. Hubungannya menjadi tidak baik lagi. Bahkan ada sebuah pembatas atau jurang yang dikatakan oleh kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa, Keluaran pasal 26, ya, enggak usah dibaca di sini karena menyingkat waktu, saudara nanti baca di rumah. Keluaran pasal 26 ayat 30 sampai 33 itu ada kata haruslah 4 kali. Ini berbicara ketika Musa mendapatkan satu perintah dari Allah untuk membuat tabernakel. Dikatakan di sini di dalam Keluaran pasal 26 ayat 30 sampai 33 ada aturan main untuk membuat tabernakel atau rumah Allah. Kalau Pak Hari, aduh sampai lali lah ya sahabat lama ini, saking kental ini. Pak Hari pernah ya dulu masih muda seperti saya, pernah enggak pelajaran tabernakel? Pernah, pasti ada. Mungkin yang di sini dari Protestan terutama, mohon maaf saya sebut aja lah, dari GPDI, saya itu pemuda GPDI dulu yang lama. Oh, pelajaran tabernakel itu bisa sampai 3-4 bulan baru selesai. Mempelajari dari luar halaman itu apa, masuk ke halaman pertama, pembasuhan kaki, masuk lagi korban bakaran, di situ ada bokor, ya terus ada lagi talenta 7 tiang lampu itu ada artinya semua. Bahkan ukurannya emasnya berapa karat ada semua. Kalau bapak ibu nggak bisa tidur, bacaan itu pasti tidur, ya toh. Baca sebentar loh ya. Terbuat dari 7 pelita itu kakinya, wah emasnya ukurannya itu ada semua.
Jadi nggak bisa tidur, baca itu pasti lama-lama tidur saudara. Ya itu ada aturan banyak. Nah di ruang terakhir itu ada tabir. Tabir itu penyekat. Kalau istilah sekarang itu selambu loh saudara. Korden itu saudara. Ya dulu zamannya Musa tabernakelnya katakanlah masih kuno. Tapi bait Allah yang kedua dibangun oleh Salomo sudah lebih modern. Kalau dulu waktu Musa, ruang maha suci itu dibatasi, dikelilingi 4 persegi itu dengan kain ungu dan sebagainya. Nanti saudara baca di rumah, di Keluaran 26 tadi, ayat 30 sampai 33. Artinya apa? Ada sebuah penyekat atau batas sehingga Bapa kita, Allah kita itu enggak bisa ketemu dengan manusia. Yang hanya bisa ketemu dengan perantaraan hanya imam. Imam itu pun kalau enggak kudus, begitu masuk buka selambunya tadi, enggak kudus, mati saudara. Itu loh kedahsyatan. Ya, makanya imam zaman dulu dikasih tali sama bunyi kayak sapi, kelincing gitu saudara. Ya, masuk ke ruangan itu. Dia kalau punya kesalahan sedikit aja, enggak kudus pasti mati. Makanya kalau enggak ada suara, terus talinya digerak-gerak enggak ada refleks balasan, berarti pasti mati di dalam. Saking kudusnya ruangan itu. Sehingga orang masuk ke ruang maha kudus itu melalui beberapa tahap. Artinya hubungan antara Allah, antara Bapa dengan manusia atau dengan anak itu ada penyekatnya. Tapi puji Tuhan, dikatakan Maliaki, dinubuatkan. Nanti akan ada roh Elia mengingatkan hati bapak-bapak untuk kembali kepada hati anak-anak. Hubungannya kembali. Kalau ada hubungannya putus atau renggang, dikatakan di sini, maka ketika aku datang tidak menjumpai bapak-bapak tidak berhubungan kembali dengan anak, maka dikatakan bumi akan dipukul sehingga musnah. Berita baiknya pada hari ini yang saya akan ulas saudara, berhubungan dengan keluarga. Ayo bapak-bapak, Pak Hari sebagai imam, saya sebagai imam, Pak Anggarda sebagai imam, yang laki-laki sebagai imam. Ayo kembali. Ya, imam bukan berarti hanya laki-laki, tapi sekarang sudah ya beberapa seminar saya hadiri, arti imam di sini bukan hanya laki-laki sekarang sudah, termasuk mama-mama juga. Artinya apa? Orang tua lah. Ya, orang tua kembali kepada anak-anak. Dan anak-anak harus kembali kepada orang tua supaya hubungan itu ada. Komunikasi yang sempat putus, yang sempat dihalang-halangi oleh tabir dan korden tadi dengan syarat-syarat tertentu, dengan kelahiran Yesus dan kematian Yesus di atas kayu salib mematahkan dan meruntuhkan dan merontokkan tabir itu. Ketika Yesus disalib di atas Bukit Golgota, jam 3 sore ada gelap gulita, ada gempa bumi, saya belum tahu, belum dicatat Pak Ari, berapa skala Richter, katanya menggoyangkan bait Allah sampai tabirnya terbelah menjadi 2. Ya, kalau terbelah jadi 2 ya zaman dulu bangunnya gede gitu ya Pak ya, pilarnya itu paling skala Richternya bisa mencapai 10 itu atau lebih bahkan. Ya, itulah yang akan merobek, sobek, meruntuhkan tabir pembatas itu. Karena Yesus. Yesus adalah anak Allah. Saudara saya juga anak Allah. Hari ini, malam hari ini Bapak Ibu, hati Bapak kita di surga sangat menyayangi saudara dan saya. Bapak rindu hubungan saudara dan saya kembali. Orang tua juga harus kembali hubungannya yang baik dengan anak-anaknya. Saya melihat Bapak Ibu berita-berita yang
cukup mengerikan. Kemarin sudah saya singgung. Ya, akibat apa? Hubungan, komunikasi antara keluarga ada yang miss. Ya toh? Sekarang anak kecil-kecil saja. Dulu anak kecil-kecil saya itu loh, sampai umur 17 bahkan sampai sekarang. Mohon maaf ya, misui wong tua lo gak pernah. Betul? Anak sekarang, lihat di YouTube-nya Bu Ita, Cik sak piye, Yunus sak piye ngerti? Piye itu anaknya apa? Anaknya Doro, cilik, wis wani mbek wong tua, duding gini. Aduh, saya lihat dulu kita kalau di mari ya Pak Jim, ngiwasi tok papa mama gak wani. Coba mendelik gepuk mbek menjalin saudara. Betul Pak Ali? Pernah dikepuk berapa kali? Oh berkali-kali. Ini jenengin dablek gitu. Ya enggak, sorry Pak ya. Nakal beti ya, ini cuman guyon. Ya, saya seumur hidup, ya puji Tuhan, paling banyak dikepuk itu ya 2-3 kali lah. Ya, saya jujur sama adik-adik itu, papa saya kalau ngamuk, itu bawa sing buat nebasi ranjang itu apa, bukyok penebah ya. Cuma dipukul-pukul gini. Anak-anak wis gini. Enak gini daripada enggak gini. Codet. Betul Pak Ali? Ya toh? Sekarang loh saudara saya lihat. Anak kecil saja. Bukan hanya misui bapak. Boe saudara, orang tuanya. Berani membunuh. Bayangin saudara. Itu yang salah apa? Anaknya? Orang tuanya? Siapa? Dua-duanya. Karena hubungan mereka enggak baik. Komunikasinya enggak baik. Malam hari ini Bapak Ibu pesan Tuhan. Bapak saja yang letaknya di surga. Punya hati untuk anaknya. Dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Kasih berbicara tentang hati. Ya, Allah melihat manusia enggak mungkin selamat karena dosa. Apalagi karena hukum Taurat, enggak mungkin selamat. Sekelas Elia pun kalau melakukan hukum Taurat enggak bisa. Tapi puji Tuhan, Elia hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia diangkat hidup-hidup. Cuman satu, Henok juga angkat hidup karena dia berkenan kepada Allah hidupnya. Hari ini saudara, kalau hari ini saudara diangkat hidup-hidup viral saudara. Dunia heboh pasti saudara. Enggak mungkin diangkat hidup-hidup. Tapi yang mungkin anugerah saudara dan saya terima yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kasih colek kanan kiri saudara kayak tegang aja. Katakan ayo kasih Kristus itu luar biasa. Ayo. Ya, Bapak Ibu, hubungan hati Bapak dengan anak. Kemarin Yohan sudah mengulas ilustrasi atau perumpamaan yaitu anak terhilang. Ya toh? Yohan mengatakan bahwa kasih Bapa itu tidak bersyarat. Dikasih syarat pasti juga enggak bisa. Betul Pak Adi? Ya toh? Kalau dulu zaman perjanjian lama, loh kayak aneh saya itu kadang renung gini, kok bisa ya Pak Adi ya? Nah apa sih orang dulu zamannya Musa minta peraturan hukum itu loh. Betul tak? Dikasih hukum 2 loh batu aja. Tidak bisa menjalankan. Kita sebagai keturunannya yang ke berapa juta keturunannya. Cangkrang, buyut, apa nih, buyok itu. Apa ya, cucu, buyut, cangkrang, terus ngisori cangkrang apa? Wah wis, gak bisa. Ya toh? Loh, enggak dikasih hukum aja gak bisa menyelamatkan diri apalagi minta hukum. Allah tahu manusia enggak bisa melakukan hukum. Kemarin Bu Ita mengupas hukum 10 hukum Allah itu kalau di Jabarno,
dipetani lagi jadi 633. Ya kalau di undang-undang itu pasal 1 ayat A, B, C, D. Terus dan sebagainya sampai 633. Kriteria nilai dari hukum Taurat, satu saja nggak bisa melakukan, nilainya apa? 0, merah. Kalau saudara ujian waktu sekolah, soal 20, salah satu dapat berapa? 95. Nah kalau melakukan hukum Taurat, satu aja salah, gagal saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga Bapa kita turun ke dunia menjadi manusia. Allah kita firman, Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ayo baca ya. Yohanes 1 ayat 14. Pasti ada kata-kata anaknya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Hati Bapa kepada anak. Anak ini adalah putra tunggal yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya percaya, terima Yesus, anugerah Yesus Kristus itu, maka saudara dikatakan di ayat Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau saudara dan hari ini percaya bahwa saudara dan Yesus bersatu, berarti saudara langsung menjadi anak Bapa di sana. Kita sebagai anak, hubungan kembali terjalin. Maka bumi tidak akan dimusnahkan, justru akan diberkati. Katakan amin. Hubungan orang tua, hubungan papa, mama kepada anak-anaknya harmonis dan baik, tentunya akan diberkati. Mazmur 33 enggak salah. Di mana ada kerukunan, maka berkat Tuhan tercurah. Itu artinya apa? Kerukunan itu bisa terjalin berapa orang kira-kira? Dewek atau papa mama dengan anak atau sebagainya. Kerukunan ada ke keluarga. Mazmur mencatat di mana ada kerukunan, di situ berkat tercurah. Hari ini Bapak Ibu, mari ayo hubungan saudara dan saya. Kalau saudara merasa seperti anak yang terhilang kemarin, ya sudah dibahas di sini di waktu hari Natal. Mari, ayo kita sebagai anak bungsu menyadari kesalahan, bukan menyadari kesalahan aja. Orang bisa sadar kesalahannya tapi dia enggak mau kembali, malu dan izin, betul enggak? Tapi apa yang dilakukan anak bungsu? Bangkit. Sadar, dia salah, dia bangkit, menghampiri Bapak. Anak bungsu pasrah, wis gak apa-apa. Aku tak balik aja di sana. Kalau aku tetap di sini, Yohanes mengatakan hal yang paling hina pun makanan ampas babi enggak dapat. Kalau dia keluar dari kasih Bapa, keluar dari rumah Bapa. Puji Tuhan, anak bungsu bisa sadar, bisa eling kepada bapaknya. Dia bangkit, berjalan kembali ke rumah Bapa. Hati anak kembali kepada hati Bapa. Bapaknya moreng-moreng? Enggak,
Saudara ngerti more-more enggak saudara? Kayaknya Bu Eli cuma manduk-manduk, ngerti more-more enggak Bu Eli? Ya ngerti wong Bu Eli dhewe gene more-more kok. Ini guyon ya Bu ya. More-more itu marah saudara. Marahkah bapaknya? Anda. Yohan kemarin malah ngomong apa? Bapaknya itu loh terus setia berdiri di depan pintu. Ketika dari jauh anak bungsu mungkin datang terseot-seot karena sudah kelaparan, ampas babi pun enggak dapat. Dari jauh bapak melihat kalau bapak sempat pergi ke dapur atau enggak di depan pintu, kira-kira anaknya datang tahu mah enggak? Enggak tahu. Karena bapak tetap membuka pintu dan berdiri di depannya. Menunggu si anak. Hati anak itu kembali kepada bapak. Apa yang dilakukan bapaknya? Dia enggak marah. Malah membeli apa? Jubah yang baru. Tali sepatu yang baru. Dan diberi cincin yang baru. Lengkap saudara. Malam hari ini Bapak Ibu, ayo kita sebagai anak-anaknya. Tahun 2025 awal hari yang kedua. Mari Bapak Ibu, kita dekat dengan Bapa. Komunikasi kepada Bapa. Yang kemarin saya jujur, saya juga mulai renggang. Karena apa? Ya kesibukan banyak. Badan rasanya lesu. Kalau saudara lihat dari mimbar itu kadang kala saya itu kayak kelihatan letih, lesu. Betul Pak Adi Pram ya? Ya cuapek. Kadang loh saya itu ngenyang betul Tuhan. Mbok engko Tuhan aku tak turu dhisik jam 11. Tangikno jam 2 loh Tuhan. Jam 2 digugah. Waduh, wah Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan ngajari. Ya tapi sebetulnya nggak perlu dicontoh ini saudara. Aku tuh gak bisa Pak. Untuk duduk diam saja di bawah kaki Tuhan. Tapi ya saya ganti dengan saelingi. Maksudnya setiap saat, setiap menit kalau dia eling. Ya dalam arti gini loh, posisi saya itu dulu kalau menyembah itu suka duduk. Karena saya jongkok itu enggak kuat. Saya pasti bersila. Tahu bersila. Silo saudara. Bukan silo ulap loh saudara. Sila lah duduk ya. Itu saya kuat sampai 1 jam setengah. Nah karena kecapean ya akhirnya gini. Sambil tidur, sambil layah-layah. Terus saya ingat zaman-zaman dulu. Waduh gak bisa. Kita datang kepada Tuhan itu harus perfect, betul Pak Eli bilang. Saudara tahu. Terus saya diingatkan Tuhan. Di zaman lampau yang seringkali saya saksikan. Bagaimana sih posisi saudara yang benar untuk menyembah Tuhan. Saudara tahu enggak kesenian ketoprak? Pak Adi tahu enggak? Enggak pernah tahu ketoprak? Wayang kulit, senang ya. Ketoprak, kalau waktu bawahannya, di dalamnya datang kepada raja, dia apa? Selalu, ya istilahnya, ya agak sujud lah. Tolak-tolak aja lah gak berani. Tolak-tolak menghadap misalkan Pak Hari Pram jadi raja Ken Aroknya gitu. Atau Sriwijaya. Saya datang tolak-tolak, ndelok Bu Sofi, ndelok Bu Eli, ndelok siapa. Langsung ngek. Betul Pak? Saking sakralnya. Apalagi kita datang kepada Bapa yang penuh kuasa. Gak bisa sembarangan untuk datang. Ya kita berikan waktu yang terbaik, tempat di hati kita yang baik. Kan betul ya? Di sana datang ke Tuhan aja bersih. Ngerti maksud saya? Bersih. Cuci muka dulu dan sebagainya. Lah kita juga begitu dong.
datang menghampiri Bapak, bersihkan dulu. Oh Pak, saya akeh dosa nih, ngerti. Bapak kita kan ngerti kok kita banyak dosa. Tapi ketika kita datang seperti anak bungsu, dengan kerendahan hati, datang kepada Bapak, menghampiri. Saya yakin dan percaya, Bapak itu berkenan kepada saudara dan saya. Amin. Belajar, start mulai hari ini. Ayo, termasuk saya, tak kepok gitu. Ayo Pak Pur, mulai hari ini beri yang terbaik untuk Bapak kita. Ya, kuasa penyembahan itu ada, nanti saya akan ulas. Tidak tahu bulan berapa, dahsyat loh bos. Ya, saya Pak Ali Pram pasti ingat, ketika yang waktu di sono, pernah enggak Pak Ali Pram ada tulisan Zakaria 14 ayat 17 di gereja yang Pak Habib sama saya, enggak perlu saya sebutkan di sini, nanti bisa masuk video, waduh, blind saudara. Di situ ada tertulis gini, Zakaria 14 ayat 17. Di mana ketika orang Israel tidak berduyun-duyun datang menyembah kepada raja, tidak akan turun hujan. Itu ayat Pak Ali Pram. Itu yang tertera di banner kecil di gereja. Nanti ngobrol sama saya kalau lupa. Itu saya imani sama Bu Ita. Terus saya praktekkan. Apa kuncinya? Menyembah. Pak Ali Pram ingat ada moto no worship, no rain. Artinya apa? Saya praktekkan. Ada kuasa di dalam penyembahan. Oleh sebab itu, teman-teman PAW, kalau saudara waktu menyembah, ayo sembah dengan sungguh-sungguh keluar dari hati. Ini saya enggak mengajari Pak Ali Pram ya, Pak Ali Pram sudah tingkat dewa saudara. WL-nya. Dewa itu di atasnya lagi. Ya. Jadi hari ini juga jemaat saya berkata, mari berikan hati saudara untuk menyembah kepada Bapa. Di mana ada penyembahan, kuasa akan turun kepada saudara saya. Mari Bapak Ibu, tidak saya panjang lebarkan firman Tuhan, para pemain musik bisa naik ke mimbar. Sekali lagi, hati Bapak dan anak harus terjalin kembali, berhubungan kembali. Enggak ada tabir, enggak ada pemisah, enggak ada pembatas. Maleakhi 4 ayat 6 tadi dikatakan, ketika ada bapak-bapak kembali kepada anak-anak, di situ tidak ada penghukuman. Di situ tidak ada pemusnahan. Tetapi justru ada berkat, berkat, dan berkat. Mari Bapak Ibu, mungkin saudara berapa puluh tahun lalu pernah marahi anak saudara. Wes, cilik tak gede no, gede gak ngerti. Gak mama-maman, gak papa-papan. Hari ini saudara kalau pernah begitu, doa di sini dulu, pulang di rumah, ngomong sama Tuhan, Bapak, ampunilah kami sebagai orang tua, mungkin pernah berkata mengutuk, pernah berkata yang gak baik kepada anak. Malam hari ini minta ampun. Bila perlu, saudara telepon anak saudara. Saudara hubungi anak saudara. Sehingga hati anak bisa kembali kepada Bapa dan Bapa kembali kepada anak. Saya yakin dan percaya berkat tahun 2025 terus mengalir dan mengalir dalam rumah tangga saudara dan saya. Mari saya jemput berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah berkat
perjamuan kudus malam hari ini saudara, memulihkan hubungan saudara sebagai orang tua, sebagai bapak terhadap anak, biar pulih kembali saudara. Kita nyanyikan Kaulah segalanya yang tadi di awalnya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kalau ada di antara saudara belum terima roti dan anggur, saudara boleh angkat tangan. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Saudara angkat tinggi roti di atas kepala. Saya bacakan firman Tuhan. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbulan peringatan atas aku. Bukankah roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus? Angkat perlahan-lahan air anggur di atas kepala saudara. Ini bukan air anggur biasa, Bapa. Ini adalah darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang menghubungkan kembali Bapa dengan kami sebagai anak-anak-Mu. Darah Yesus yang menebus segala salah, dosa, kejahatan, semuanya diampuni, dibebaskan, ditebus oleh darah Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini peringatan atas aku. Bukankah air anggur di tangan saudara adalah darah Yesus dalam nama Yesus? Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Haleluya. Kaulah yang kupandang. Saya minta kita untuk berdoa. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Benar ya Bapa, sepanjang umur hidup kami yakin dimampukan untuk seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Mengasihi-Mu sepanjang umur hidup kami. Karena kami yakin Tuhan, sendiri kami gak mampu. Tetapi asalkan kami berjalan dengan Engkau, seturut dengan kehendak firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, beban berat apapun Tuhan, dalam nama Yesus, pasti Engkau akan siapkan jalan keluar untuk kami Amin. semua. Kami percaya Tuhan yang sakit, dimanapun jemaat tercinta secara online menyaksikan tayangan ini, di dalam nama Yesus,
mereka mendapatkan pemulihan Amin. secara dahsyat dan ajaib. Yang mengalami beban berat dalam perekonomian di dalam nama Yesus akan menerima terobosan-terobosan ekonomi yang dahsyat luar biasa. Amin. Tahun 2025 tahun penyertaan Tuhan Amin. nyata untuk kami semua. Yang mengalami problem rumah tangga, sekolah, perkuliahan dalam nama Yesus dihentikan dari segala macam bully-membuli. Anak-anak kembali memiliki hati kasih kepada Bapa sehingga mereka tidak merasa tertolak. Berhenti untuk bully-membuli, justru sebaliknya saling memberi kekuatan, Yes, saling amen. mensupport sama Amen. sesama dengan rekan-rekan sekolahnya. Yes. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya hatimu ada bagi Betania Ribon Malang. Yes. Amen. Bahkan juga Betania Ribon Nunukan yang saat ini sedang mengalami proses pembelian tanah Tuhan. Dan bahkan tahun 2025 mengagendakan untuk membangun gereja Amin. Betania Ribon Amin. di sana. Kami percaya Tuhan, jerih lelah kami semua tidak akan pernah sia-sia di dalam Yes. Tuhan. Amin. Karena kami melayani, kami menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat-jemaat yang ada di tempat ini dengan satu berkat yang ajaib. Pertolongan Yes. dari Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau menilik hati kami dan Kau menyiapkan semua terobosan-terobosan iman bagi jemaat tercinta di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang percaya doanya didengar dan dijawab Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, berikan sorak-sorai. Ya, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama-sama dengan kami untuk mengikuti doa firman mujizat. Hari ini hujan di luar sangat deras sekali, tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara tetap semangat mengikuti doa firman mujizat di tempat ini. Saya yakin jerih lelah Bapak Ibu Saudara dalam ibadah malam hari ini tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tuhan pasti membalas, memberkati, melindungi. Bahkan bukan hanya kita sendiri yang mengalami terobosan-terobosan. Tapi saya percaya anak, cucu, menantu Bapak Ibu Saudara semuanya dalam perlindungan Tuhan dan dalam kegenapan janji-janji Tuhan. Amin. Ya, ibadah berjalan seperti biasa, doa malam setiap hari Kamis pukul 18 dan hari Minggu pukul 10 pagi. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani di tempat ini bisa menghubungi Bu Sofi atau Citra untuk menanyakan proses-prosesnya. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Mari sama-sama saya undang dengan penuh hormat. Kita akan akhiri ibadah yang mendatangkan keuntungan malam hari ini. Mari saya jemput bangkit berdiri. Kita pujikan How Great. How great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great and all we see, how great and all we see, how great is our God. Haleluya. 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 Terima kasih ya Bapak buat doa firman mujizat malam hari ini.
Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada bagi Betania Reborn. Memberkati setiap imam musik, pelayan musik yang melayani malam hari ini. Memberkati jemaat-jemaat tercinta, bahkan memberkati Pastor Purnomo Tuhan. Kau semakin menunjukkan tanda-tanda ajaib dalam pelayanannya. Dan biarlah setiap tutur kata lidah yang disampaikan, bukan karena kepandaiannya, tetapi karena hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, sendiri kami enggak mampu. Tetapi asalkan kami berjalan bersama dengan Engkau di dalam masa-masa setiap musim apapun Tuhan di tahun 2025. Kami sanggup karena kami mempunyai Bapa yang baik. Karena kami percaya hati-Mu ada bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang menyaksikan tayangan ibadah ini secara online. Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, pergumulan apapun mereka di dalam nama Yesus, Engkau sudah menyiapkan hal-hal ajaib secara supranatural. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, terimalah dan nikmati berkat-berkat dari surga. Turun atas Bapak Ibu Saudara dan saya mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, cintanya Yesus Kristus dan perkenanan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Yesus, terima dan yakin Bapak Ibu Saudara mendapatkan keajaiban-keajaiban secara supranatural. Yang percaya sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Ya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.